malahan beda, gitu ya. Nah, ini diinformasiin ya. Jadi kalau misal kamu sudah menggunakan satu brand A lah, misal kita bilang brand A kamu pakai itu, area kewanitanmu sudah terbiasa dengan brand itu, kan? Dengan bahan-bahan kimia yang ada di pembalut itu dia sudah terbiasa. Dia menyesuaikan diri, dia beradaptasi. Bulan depan kamu pakai itu lagi, dia sudah terbiasa dong. Bulan depannya kamu ganti, beradaptasi lagi dia. Bulan depan lagi ada promo lain, berganti lagi, adaptasi lagi dia. Nah, itu katanya dapat mempengaruhi ya. Jadi salah satu faktor terjadinya kanker serviks. Ya, jika berganti-ganti. Jadi sudah betul satu kalian pakai brand yang sama. Selain dari brand yang sama, sekarang kalian lihat ada di, ibu lupa ya nama zatnya apa, di pembalut itu ada klorinnya kalau nggak salah ya, ibu lupa. Nah itu cek mana yang paling rendah. Jika terlalu tinggi, gantilah. Yang paling tinggi yang terakhir yang ibu tahu itu merek Charm. Ya, klorinnya. Makanya ibu juga berganti dari Charm. Ya berganti ibu. Katanya ya klorinnya terlalu tinggi. Semua ada, tapi cari yang paling rendah. Semuanya pasti. Ibu nggak tahu, ibu sih lagi pakai merek Softex ya. Softex gitu. Ada Softex daun sirih brandnya itu. Nah itu. Atau Laurier itu lebih rendah gitu. Ya. Ibu, tapi kalau ngebuang apa Softex yang ada darahnya, kan ada orang-orang yang dicuci dulu tapi kan suka Ya, nah ini sempat ibu juga baru berapa bulan yang lalu juga ibu membaca kita kan secara ini dari orang tua dulu dicuci. Kenapa dicuci? Karena zaman dulu pakai kain. Kan dicuci, di ini jemur. Kalau sebenarnya kalau untuk pembalut tidak perlu dicuci. Justru dengan kita cuci airnya nanti kemana-mana menimbulkan polusi, gitu loh. Jadi mending udah nggak apa-apa darah. Kamu yang penting kamu tutup, kamu plastikin, udah gitu loh. Ya, nanti kan dia kalau misal terbuang ya nanti dia ya bisa ini sendiri ya seiring waktu apa ibaratnya bukan mengurai sendiri gitu loh. Tetapi katanya kalau ini ya jangan gitu. Makanya ada brand dulu tuh agak mahal ya ibu lupa, Anion zaman dulu ya. Sekarang udah banyak di Indomaret ya. Dulu tuh dia jual Anion itu nggak begitu gitu loh, belum di mana-mana, masih kayak MLM gitu loh, multi level marketing. Itu kalau misal pakai Anion itu, jadi bisa kita buang ampasnya ke toilet. Dia tidak mengganggu toilet gitu loh. Tapi ampasnya ya, bukan yang luarannya. Kan luaran itu kalau kamu buang ke toilet kan itu dapat menyumbat. Nah ini dalemannya jadi kayak buang BAB aja gitu. Tapi yang luarannya tetap kamu buang di luar. Nah gitu. Nah ibu baca kalau dari sisi Islam gitu loh, tidak ada hukum yang harus dicuci dulu, nggak ada gitu. Yang penting kalau kamu mau membuang itu yang benar, jangan sampai nanti menjadi polusi udara, menjadi polusi apa gitu. Itu aja. Jadi kalau memang kamu mau buang benar-benar masukin ke plastik, itu aja ya. Kan ada tuh plastik abis di Softex itu kan. Nah kamu lipat, kamu gulung lagi pakai itu gitu. Atau kamu kalau takut terurai kebuka, masukin lagi ke plastik yang lain. Nah gitu aja gitu ya. Jadi karena katanya memang kalau make sense sih kalau kita cuci dulu kemana-mana, airnya malah menimbulkan polusi. Bu, maaf bu, orang dulu kan suka kayak kalau nggak dicuci diikutin. Alah, sekarang kau juga diikutin. Lah kita memang diikutin toh. Dia ada di sini toh, gitu. Kita kan tapi tidak mengganggu. Di sini kami mau belajar ya jangan diganggu. Udah begitu. Gitu loh. Jadi memang itulah Indonesia uniknya ya. Kita terlalu banyak mitos-mitos gitu loh. Akhirnya ya begitu gitu loh. Ada takut ina, takut itu, sama ibu pun karena kebawa dari zaman kecil. Kadang banyak takut inu gitu kan. Ya tapi kita ubahlah mindset kita. Kita punya Tuhan kita masing-masing. Begitu aja gitu loh. Tapi jangan juga sok-sok nantangin. Nah itu juga nggak boleh. Kan mereka juga hidup kan. Mereka kan juga hidup berdampingan sama kita. Jangan nantangin. Nanti kalau ditantang balik gawat. Gitu kan? Kita di sini kan mau belajar. Nah, setelah ada kewanitaan,
Kita cek. Kuku panjang sekali. Ih. Aman. Ya. Punggung kakinya. Nah, kita cek punggung kakinya itu bengkak atau enggak tadi ya yang di awal ya. Oke, sekarang kita mulai dari pertama. Selamat pagi. Siapa namamu? Bayu. Bayu apa namamu? Bayu tunggal. Nama aslimu? Iya. Bayu Tunggal. Iya. Bayu tunggal Jimantara. Oh, Bayu Tunggal. Jimantara. Siapa nama perempuannya ya? Aulia. Oh, oke lah. Nama pacarnya ya? Bu Aul, selamat pagi. Pagi Bu. Ya. Oke, di sini saya perawat Jehan. Hari ini saya akan berdinas di ruangan poli ini dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Bu. Oke, pada hari ini Ibu akan melakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu ya. Kan bulan kemarin udah datang. Nah, sekarang hari ini memang waktunya Ibu untuk kontrol. Ini saya lihat nih kalau di bukunya, Ibu, nih berat badan Ibu naik 2 kilo ya Bu dari bulan kemarin. Ibu jangan terlalu banyak-banyak. Kemarin banyak makan apa nih? Suka makan bakso Bu. Bakso. Kalau minumnya suka minum apa? Setiap hari makan bakso emangnya? Lagi BM aja makan bakso. Oh gitu. Pedes nggak? Enggak lah. Enggak ya. Ya jangan pedes-pedes nanti mules perutnya gitu ya. Nih kalau masih suka minum ini es boba. Sering. Sering? Terusnya nggak terlalu. Oke lah Bu, jangan terlalu gendut-gendut ya Bu ya. Nih 2 kilo katanya Ibu mau lahirannya normal. Nanti susah ngedemnya. Jadi boleh kalau kalian mau eksplorasi gitu. Tetapi biasanya di ruang poli nggak bisa bereksplorasi karena waktunya cepat. Set langsung ke perut, cek. Udah, pergi gitu ya. Idealnya tuh harusnya kita benar-benar head to toe gitu. Oke, sudah. Oke Ibu, tadi di tensinya normal ya Bu ya. Sekarang usia kehamilannya 36 minggu. Minggu depan Ibu nanti cek lagi 1 minggu ya. Soalnya udah mulai masuk ke waktu sudah menuju ke waktunya bersalin. Oke Ibu, untuk pertama kali saya akan mengecek area kepala. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik itu kan ada 4 kan. Pertama apa? Observasi, terus palpasi, terus perkusi, auskultasi. Nah, ada bagian-bagian tubuh yang bisa dilakukan keempat-empatnya, ada juga yang enggak dong. Misalnya kepala, kita bisa observasi nggak? Bisa. Kita lihat, oh rambutnya tersebar merata, tidak ada alopecia, terlihat tidak lepek, kering gitu kan. Observasi. Palpasi sambil kita cek. Misalnya, oh tidak ada rontok gitu kan. Tidak ada lesi, misalnya terlihat kuat. Tapi kan nggak bisa kepala kita perkusi. Ya nggak bisa kan? Nah, jadi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan keempat-empatnya. Jadi hanya kalau di kepala hanya bisa kita observasi dan kita palpasi sampai kita cek. Kemudian dari kepala kita lihat ke area wajah. Apa yang kita observasi tadi? Khas ibu hamil. Berpigmentasi, pucat. Itu dulu yang bisa kita lihat kan? Kalau mata kita bisa melihat sklera aniterik atau tidak gitu. Tapi itu tidak menjadi khas ibu hamil. Khas ibu hamil adalah konjungtiva. Tanpa kita pegang nggak bisa kita lihat kan? Ibu coba lihat ke atas Ibu. Oke, kelopak mata Ibu nggak pucat sih Bu ya. Yalah makan minum boba mulu ya Bu ya. Ya boleh lah SKSD dikit gitu ya. Oke, nah misalnya pasien tidak mengalami pucat, konjungtivanya tidak anemis gitu ya. Kemudian Ibu lagi flu nggak Bu? Enggak, oke, enggak aman ya Bu ya bernafasnya, oke aman. Ini tapi bibir Ibu agak kering nih, kurang minum nih. Makanya Bu banyak minum air putih. Oh jangan rokok, Ibu ngerokok, nggak boleh Ibu hamil ya. Ya, oke. Nah misalnya bibirnya agak kering Bu, ini bibirnya kering ya Bu ya. Kalau pada ibu hamil itu wajib ya cairannya tercukupi. Cairan tercukupi ini adalah air putih Bu. Ya, saya nggak mau nanti ibu bilang masih doyan minum boba lagi. Ntar keselak boba loh. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, kalau misalnya begitu. SKSD boleh tapi jangan yang judgement gitu ya. Oke, jadi ibu boleh nanti bukan boleh. Jadi ibu harus banyak minum air putih.
Zaman dulu pernah dengar nggak? Minum air putih 2 liter sehari. Iya. Itu tidak update ya. Update itu sesuaikan dengan berat badanmu. Ada rumusnya, cari sendiri, ibu lupa. Nah, oke ya, sekarang kita lihat. Coba ibu buka mulutnya, Bu. Oke, saya lihat giginya ya. Bu, apa lidahnya apa? Diangkat lidahnya. Diangkat lidahnya. Udah angkat. Oke. Nah, kita ngecek apa? Karies. Mengapa kita mengecek karies? Karena apa yang dimakan ibu itu kan akan menjadi sari-sari untuk nutrisi ibu pada janin kan. Dia akan masuk sari-sari makanan itu melalui Khusus ke janin, plasenta, ya. Nah, kalau dia karies, ada bakteri, ditambah lagi misal oral hygiene dia tidak bagus, ada bakteri, dia makan tertelan lah itu bakteri, nanti masuk, takutnya bakteri itu melewati plasenta ke janin. Jadi perlu kita cek karies, ya. Misalnya, oh tidak ada gigi berlubang, Bu, misalnya ada gigi berlubang, nggak boleh ibu hamil dicabut, kan? Jadi biasanya kamu bisa edukasi, Bu, pastikan ya ini selalu dibersihkan, disikat giginya, karena ibu ada lubang, gitu, ya. Jadi tetap disikat, gitu loh. Ya. Biarpun ada karies ya, kalau memang dia selalu disikat bersih, habis makan dia sikat, sebelum tidur dia sikat, gitu kan, aman, insya Allah. Oke, kemudian kita cek area lehernya ya, Bu, ya. Jadi di leher apa yang tadi kita lihat? Hiperpigmentasi. Itu kita observasi. Hiperpigmentasi. Kemudian kita palpasi apa? Kita mau ngecek apakah ada pembesaran kelenjar getah bening dan kelenjar tiroid. Cara ngeceknya dari mulai belakang telinga. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, Bu. Coba menelan, Bu. Sakit tidak, Bu? Ada rasa sakit tidak menelannya? Tidak ada. Berarti tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Ya. Nah, sekarang kita turun ke area dada. Ya, area dada, fokus ibu hamil adalah Payudara. 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 Apa yang kita inspeksi? Observasi atau inspeksi kebersihannya dulu payudara. Kesimetrisan. Simetris ini bukan artinya kanan dan kiri simetris ya, tapi dalam satu ini simetris nggak? Karena kalau dia ada benjolan kan kemungkinan tidak simetris. Tapi kalau kamu membandingkan kiri dan kanan ya tidak akan sama. Ya, tetapi setiap satu bagian ini simetris atau tidak. Nah, itu yang baru kita observasi. Kemudian lihat area hiperpigmentasi tadi, areolanya, putingnya inverted atau exverted. Nah, itu yang perlu kita cek. Ya. Nah, kemudian mulailah kita mempalpasi. Ibu tolong angkat tangan kirinya, Bu. Angkat. Ya, udah senderan aja, senderan. Nah, begitu aja. Nggak usah ngegantung, biasa aja. Seenak kamu. Gimana tangan kamu enak? Sempit ya? Udah, Pol, Ibu. Ini sempit nih. Oh, pantesan lagi sempit sih. Ya, nah, cara kita mau mempalpasi kalau area payudara dari ketiak. Ya, kamu pakai resona nggak? Saya pakai. Oh, pakai, udah. Kan ibu mau megang ketek kamu, soalnya ntar kamu nggak pakai resona. Nah, judgement itu ya, nggak boleh ya. Oke, nah kalau kita mau ngecek dari ketek dan pastikan area terjauh dulu ya. Ini kan area terjauh sebelah sini ya. Kita pencet dari ketek langsung ke payudara. Oke, misal tidak ada rasa abnormal atau benjolan yang abnormal. Ini Bu, diturunkan Bu. Sekarang sebelah sini Bu, angkat. Tuhan jatuh. Kemudian kita set, kita langsung cek ke payudara. Oke, tidak ada benjolan yang abnormal. Oke, kita turunkan kembali. Nah, sudah selesai payudara, ditutup lagi BH-nya. Ya, jangan diablakin terus. Setelah payudara, kita periksa abdomen tadi. Apa yang kita observasi di abdomen? Linea nigra, ada striae atau enggak, atau stretch mark gitu ya enggak? Itu dulu yang bisa kita lihat. Ya, kemudian barulah kita ke palpasi tadi, palpasi Leopold. Sebelum mempalpasi, Ibu tolong ditekuk dulu kedua kakinya, Ibu. Buset ya. Nah, Bener kan, Bu? tekuk. Sebelum kita mempalpasi, kita suruh tekuk supaya apa? Dengan dia menekuk kaki, perut mengumpul.
ya di tengah. Kalau kelentang kan dia melebar. Jadi dengan begini mempermudah kamu. Sebelum memegang, kita hangatkan dulu tangan. Karena kadang kan kita di ruangan ber-AC kaget ibu pasti cuk gitu kan. Karena kedinginan ya. Kita hangatkan. Leopold 1 untuk menentukan bagian janin yang ada di fundus uterus. Ya. Posisi. Kalian harus lihat posisi badan ibu, posisi tangan ibu gitu ya. Karena nanti pada saat pengambilan nilai atau supervisi banyak yang kagok. Leopold 1. Kita dari mulai simfisis dari bawah. Ini kan misal perutnya gede ya ceritanya. Sambil kita raba ke arah fundus. Ini kan ceritanya gede nih. Fundus berarti ada di sini dong. Jadi dari simfisis sampai ketemu. Terabalah, misalnya saya raba-raba. Teraba bulat, lebar, tidak ada lentingan. Ini adalah bokong, bokong janin ibu nih. Soalnya terabanya kayaknya bokongnya di sini, lebar soalnya. Kemudian langsung kita cek tinggi fundus uteri, ya, tinggi fundus uteri. Dari simfisis ke bagian fundus tadi yang kita dapatkan. Set misalnya, sekian. Set. Untuk pemeriksaan adalah bagian meteran yang besar di bagian atas ya. Tapi yang kita baca tetap bagian yang dalam. Ya, paham ya? Ini sebenarnya untuk supaya kita nggak membuat ini loh. Kita nggak mengada-ngada karena kita tahu oh, dia sudah 36 minggu. Biasanya kan 36 minggu secara teori 30-an sekian senti. Nah, kita tidak apa ibaratnya itu? Ya, mengarang lah ya kasarnya ya, mengarang. Jadi dengan kayak begini kita kan nggak ngeh ada di mana posisinya kan. Nah pas kita udah dapet, oh ternyata dia misalnya 32 cm sesuai dengan usia kehamilan. Itu Leopold 1. Sekarang Leopold 2 tadi menentukan bagian janin yang ada di perut kanan dan kiri ibu. Lihat posisi tangan ibu, lihat posisi berdiri ibu ya. Usahakan area terjauh dulu. Jadi tangan kiri mendorong ke sana, tangan kanan meraba. Teraba, ada bagian yang menonjol, ada bagian tajam, ada bagian yang kosong juga. Kemungkinan itu adalah ekstremitas atau tangan dan kaki. Kenapa ada bagian menonjol dan ada bagian yang kosong? Karena kan dia kan begini kan. Mungkin pas kamu pegang antara lutut sama tangan gitu, ada bagian yang kosong. Kemudian kamu raba lagi, ada bagian yang menonjol, mungkin sikunya atau di bagian ininya gitu. Wallahu alam. Itu kan namanya juga perkiraan. Nah, setelah kita dapatkan sebelah sini, kita tahu di sini tangan dan kaki, di sini pasti punggung. Tetapi tetap kita make sure. Sekarang gantian. Dari sana kita dorong ke sini, di sini kita raba. Teraba panjang seperti papan, tidak terputus-putus. Nah, kemungkinan itu adalah punggung. Ya, itu adalah punggung. Pada saat kita sudah dapatkan punggung, ya, kita mau mendengarkan yang namanya denyut jantung janin atau detak jantung janin sama ya, atau DJJ. Rentang normalnya 110 sampai 160 kali per menit. Per menit. Ya. Nah, misalnya kalau dia di bawah 110 gawat janin, di atas 160 gawat janin. Jadi harus dalam rentang itu. Gitu ya. Nah, kita udah dapat tadi punggung di sini. Pas fundus tadi dia bokong kan? Punggung di sebelah sini, kepala pasti di bawah. Nah, sekarang kita cek memposisikan lineknya di area bawah dong, karena jantung dekat dengan kepala, bukan dekat dengan bokong ya. Nah di sini kita coba dengarkan tanpa dipegang lineknya ya, jadi menggelantung begini. Kita dengar, misalnya ada bunyi pelan, coba kamu geser sedikit, terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Nah, yang terdengar jelas itulah yang disebut area punctum maksimum. PUNCTUM tulisannya, punctum maksimum. Artinya area DJJ yang paling jelas terdengar.
Ya, punktum maksimum. Nah, di sini. Oh nih, saya sudah dapatkan punktum maksimumnya, ya. Kemudian mulailah saya belum mulai menghitung ya. Saya sudah mendengar, kemudian saya pegang nadi ibu, saya rasakan nadinya dengan yang saya dengarkan apakah sama atau beda. Jika sama, kemungkinan yang saya dengar itu detak jantung ibu. Jadi harus berbeda. Pada saat sudah berbeda, barulah kita hitung 1 menit full. Ya, ada berapa detak? Susah nggak Bu? Susah. Ibu aja waktu itu, ya Allah, susah banget gitu. Dapatnya aja susah. Itu aja dosen ibu yang bantu. Dapat nggak? Itu lagi S2 itu. Dapat nggak Jihan? Enggak Bu. Dengar. Ah ini nih, coba kamu dengar. Pelan sekali. Kamu berisik kayak tadi, udah nggak kedengeran. Ya, itulah susahnya menggunakan Linac. Kalau dengan Doppler, oh enak sekali kalau Doppler kan. Tinggal taruh, pasang gel, tinggal kamu taruh, nanti bunyi jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk. Kok jadi kayak jedak jeduk ya? Nah, kita testing ya. Bunyi jantung janinnya. Ayo buka dulu. Enggak lah, kita mendengarkan jantung dia. Ya, oke baik. Makanya ini maksud ibu, kalau perempuan kan nggak bisa ibu giniin. Buka lagi dulu. Oh iya lah. Enggak, ibu mau ngambil jantungmu aja. Loh, kok nggak ada suara? Kemarin juga gitu. Kenapa? Baru juga nggak nyala. Ya, Nggak tahu dicoba. baterai. Oh, kemarin juga ini ya, nggak kedengeran ya? Kemarin nyala. Iya, nggak. Wah, Hem. Ya, rusak ya. Oh iya, nggak kedengeran ini. Ya, sayang sekali. Aku coba cari dokter yang lainnya, Bu. Kayaknya nggak ada lagi deh. Itu bunyi. Bunyi, tapi biasanya kersak-kersak kan. Mana payudaramu? Oh, iya. Iya, nggak kedengeran. Coba kita pakai colokan. Nah. Halo. Halo. Coba kita pakai ini. Di mana ini nyoloknya nih? Ada nggak di sini? Neng. Yo. Ah, situ coba. Mampar. Kita mau testing aja. Capek? Udah? Aku guru video kita. Mana sih? Iya kan ini kan? Itu lapar kali, Mas. Memang kemarin tuh volumenya udah agak. Maksud ibu, kalian dapat mendengar suara jantung janin itu begitu nanti bunyinya, jeduk gitu. Ya. Nggak nyampe. Ya. Nggak ketemu nih jantungmu. Apakah kamu immortal? Immortal mah kakak tingkatmu. Nggak ada bunyi. Oh iya, nggak bisa, rusak ya. Dimsum mulu hari-hari. Dia dapat itu tadi detak jantungnya, cuma nggak kedengeran.
tuh, Bu? Iya. Dan malam nggak sih? Tadi ada ya. Kasih sayur. Duk pelan tapi. Iya, tadi sempat, tapi memang kayaknya ininya yang udah error. Ibu, Oi. saya kemarin kan saya pernah lihat bidan, tapi kalau sama bidan waktu itu tuh kayak kita pakai gel, diginiin, dicari gitu. Ya, dia kan nggak hamil. Tahu diadain di mana ya? Karena kayak dicari banget gitu loh, Bu. Iya, karena mungkin dia tidak yakin pas dia mempalpasi itu punggungnya ada di mana. Bisa aja memang. Misal kayak tadi, kayaknya di sini deh, misalnya punggung. Ternyata nggak ketemu. Ya memang dia akan nyari, akan kemana. Memang begitu. Bisa begitu. Bisa kok. Kemungkinannya akan ada. Gitu. Ya namanya juga kita perkiraan kan, kita nggak bisa lihat dia ada di dalam kan. Gitu. Oke, nah itu misalnya nanti bunyinya sebenarnya bunyi ya jantung ceduk 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 ceduk. Tapi kalau pada bayi janin dia kan lebih cepat. Ceduk ceduk ceduk. Nanti tertulis di situ berapa. Kamu tunggu dulu sepersekian detik sampai dia stabil di berapa jumlahnya, berapa jumlah DJJ-nya gitu. Baru kamu dapat sampaikan. Dan kalau pakai Doppler kan kamu bisa info tubuh, suara, jantung, dedeknya. Nah, kan happy dia. Tekuk lagi. Nah, itu Leopold 2 ya. Sekarang Leopold 3. Leopold 3 itu untuk menentukan apakah sudah masuk PAP atau belum. Caranya tangan kirimu di fundus, dorong ke bawah ya, bukan menekan begini tapi mendorong. Ini kan perutnya gede kan? Mendorong ke bawah. Tangan kananmu di simfisis membentuk seperti huruf C, kayak nyari kepala gitu loh. Jadi kita bentuknya huruf C sambil kita cari, kita rasakan misal sudah ketemu kayak kepala gitu. Ini misal kepala kan. Udah ketemu, kamu goyangkan tangan kananmu. Tangan kanan yang digoyang ya. Goyang sebentar aja. Untuk merasakan apakah pas kamu goyang kepalanya itu masih goyang atau udah enggak. Kalau pas kamu goyang kayak berasa deg 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 berarti masih goyang. Artinya dia belum masuk PAP. Kalau belum masuk PAP, tidak perlu dilakukan Leopold 4. Tapi jika sudah masuk PAP, misal pas digoyang, dia sudah tidak bergoyang, artinya sudah masuk PAP, harus kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Biarpun sebenarnya ya, realnya itu nggak sampai segitunya. Realnya itu, biarpun di bidan, datang sebuka perutnya, set, oh, set, pasang Doppler. Dugu. Udah Bu, normal, oke, udah selesai. Normalnya begitu kan? Iya. Tapi kan di sini kita proses belajar. Jadi kalian tahu tuh, ada yang namanya pemeriksaan Leopold. 1, 2, 3, 4. 4 tadi kan untuk menentukan sejauh mana dia masuk PAP-nya. Nah, ada 3 hasil. Bisa konvergen, bisa sejajar, bisa divergen. Tangannya kita di area simfisis tadi nyari kepalanya. Misal ini susah ya. Misal ceritanya di sini, ini simfisis nih. Nah, pas pada saat saya cari misalnya di simfisis, ternyata ujung jari saya kedua-duanya masih ketemu. Karena di sini masih teraba kepalanya pas saya pegang. Nah, itu disebut konvergen. Tapi pada saat saya pegang, ternyata 2 jari saya sudah tidak ketemu, tetapi masih berasa di sini. Tapi di ujungnya nggak ketemu lagi nih. Berarti itu sejajar. Tapi pas ketiga, dicek, sudah tidak berasa, kayaknya nggak ketemu kepala, nggak ketemu apapun yang kamu rasakan, kemungkinan dia sudah masuk ke dalam ya divergen gitu loh. Itu tinggal nunggu lahiran aja itu kalau konvergen ya. Nanti pada saat kalian pengambilan nilai terserah kalian mau sampai Leopold 4 mau Leopold 3, terserah kalian bagaimana kalian mengimprovisasi pada saat pemeriksaan ya. Itulah selesai untuk Leopold. Kemudian baru turun ke genital. Bu, turunkan dulu kakinya Bu. Wah, tadi pemeriksaan janinnya alhamdulillah kalau diperiksa tadi sehat ya Bu ya gitu. Nanti boleh Ibu di minggu depan ya, nanti saya jadwalkan dokternya ada di minggu depan Ibu untuk pemeriksaan USG. Biasanya di puskesmas begitu. Karena di puskesmas kan tidak ada dokter spesialis. Ada dokter umum tapi sudah pelatihan membaca USG gitu ya. Cuma ya jangan kamu bandingkan antara dokter obgyn dengan dokter umum yang belajar USG. Beda pastinya.
Kalau dokter OB mah langsung tahu. Kalau dokter umum masihnya ngubek gak ketemu gitu ya, karena saya merasakan. Ya wajar aja. Dan juga puskesmas yang penting kalian tetap melakukan pemeriksaan ANC itu sesuai jadwal. Nah Bu, apakah Ibu mengalami keputihan Bu selama kehamilan ini? Saya nggak tahu. Mengalami gitu aja. Ya misalnya, oh iya mengalami, apakah rasa gatal ditanyain? Rasa gatal nggak? Baunya seperti apa? Apakah berbau khas atau ada perubahan bau? Kemudian warnanya seperti apa? Bu pastikan ya Bu, area kewanitaannya tetap kering. Ini Bu misal bekerja atau tidak? Oh saya bekerja misalnya. Bawa celana ganti, bawa tisu kering. Jadi setelah BAB BAK itu bisa Ibu lap dengan tisu kering biar memastikan area kewanitaan tetap kering. Terus kalau misalnya Ibu pakai panty liner boleh aja gitu Bu. Tetapi pastikan jangan 24 jam menggunakan panty liner supaya area kewanitaan juga mendapatkan sirkulasi udara. Ya, karena kan kalau pakai panty liner dia kan plastik tertutup, itu kan nanti tidak mendapatkan udara kan plastik kan yang nempel ke celana dalam kan, nggak dapat udara, jadi tetap ada waktu untuk dia bernafas gitu ya. Kemudian kita lihat punggung kaki ya, agak bengkak sedikit ya Bu. Ibu coba nanti di malam hari dipegang gitu, nggak terlalu ini bengkak tapi agak bengkak. Nanti Ibu di malam hari sebelum tidur tinggikan lebih tinggi dari jantung ya Bu ya, sekitar 10 menit 15 menit boleh. Nanti Ibu cek apakah masih bengkak, karena tadi tensi Ibu bagus gitu ya. Kemungkinan ini karena Ibu terlalu banyak berdiri atau terlalu banyak duduk. Ibu masih bekerja, belum cuti? Nah belum cuti ya, berarti kan aktivitas Ibu masih banyak gitu ya. Nah setelah itu sudah silahkan, misalnya pemeriksaan sudah selesai Ibu, diresum di akhir boleh. Pada saat kalian melakukan pemeriksaan langsung menjelaskan, boleh, silahkan pilih. Ya, kalau Ibu kan karena ngajar, pasti Ibu setiap part Ibu akan menjelaskan. Tapi kalau kalian sudah melakukan pemeriksaan, misal ceritanya ke pasien beneran, di akhir kalian meresum itu boleh. Terserah mau pilih yang mana. Yang penting tetap ada edukasi yang kalian lakukan. Gitu ya. Sekian Bu untuk pemeriksaan ya. Kalau saya melihat tadi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah Ibu dan janin sehat walafiat ya. Sekarang Ibu perlu untuk mempersiapkan untuk persalinan Ibu. Ini anak pertama kan ya Bu ya? Tuh kan pasti masih deg-degan tuh, bingung nanti apa yang harus disiapkan gitu ya. Itu boleh nanti edukasi di luar ini ya, di luar supervisi nanti ya. Di edukasi misalnya apa sih tanda-tanda persalinan, keluar apa kemarin? Tanda persalinan? Keluar lendir bercampur darah atau disebut bloody bloody show. Ada nggak dengar bloody show? Baru ini. Wah, jitak juga nih Bu Verun. Bloody show, tulisan blood Y belakangnya show. Nah bloody show itu keluar lendir bercampur darah ya. Jadi kalau cuma mulus tapi belum keluar lendir bercampur darah, itu basi, mungkin kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Kalau sudah keluar lendir bercampur darah, artinya apa? Sudah mulai ada pembukaan. Cervix mulai membuka, makanya dia ada lendir bercampur darah karena ada peregangan itu. Gitu ya. Nah, itu mulai itu. Keluar keluar lendir bercampur darah disertai dengan mulas-mulas yang intens, teratur. Udah tanda-tanda persalinan. Ya. Tuh, nah itu bisa dijelaskan ke pasien. Oke Bu, sekian untuk pemeriksaan. Nanti datang seminggu lagi ya Bu ya. Atau belum nyampe seminggu jika Ibu sudah berasa mulas yang lebih teratur, keluar lendir bercampur darah, silakan Ibu datang lagi ke puskesmas. Jadi itu bisa kalian edukasi ya. Oke Bu, mari saya bantu untuk turun. Nanti keenakan tidurnya ya Bayu ya.